Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Mutiara dengan NIM 0804 13 8 19 24 Di sini saya akan mempresentasikan mengenai respon tanaman terhadap kekurangan air. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekofisiologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Deswardi, MSI. Nah, air merupakan bagian yang penting dari sel dan jaringan tumbuhan. Sebagian besar dari jaringan tumbuhan terdiri dari air. Secara umum, jaringan tumbuhan mengandung air dengan kisaran 60 hingga 85%. Bahkan jaringan atau organ tertentu dapat mengandung air lebih dari 85%. Adapun peranan air dalam fisiologi tumbuhan, air merupakan hal yang sangat penting. Menurut Jackson, berpendapat peranan air dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman yaitu yang pertama, air merupakan bahan penyusun utama daripada protoplasma. Kedua, air merupakan reagen dalam tubuh tanaman, yaitu pada proses fotosintesis. Ketiga, air merupakan pelarut substansi atau bahan-bahan pada berbagai hal dalam reaksi-reaksi kimia. Keempat, air digunakan untuk memelihara tekanan turgor. Kelima, sebagai pendorong proses respirasi, sehingga penyediaan tenaga meningkat dan tenaga ini digunakan untuk pertumbuhan. Keenam, secara tidak langsung dapat memelihara suhu tanaman. Adapun dampak tanaman kekurangan air, yang pertama, daun berubah warna menjadi kecoklatan. Kedua, ujung daun menjadi kering. Ketiga, daun menjadi layu atau tidak segar. Keempat, pertumbuhannya menjadi lambat sebab tanaman jadi kekurangan makanan. Kelima, tanahnya menjadi kering. Bahkan sampai terlihat retakan-retakan di tanah. Berikut contoh gambar tanaman kekurangan air. Adapun tanggapan tumbuhan terhadap kurang air yaitu pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi dapat dilihat pada tumbuhan gurun atau setengah gurun yang punya bentuk perakaran yang dalam untuk memungkinkan pengambilan cadangan air di bawah tanah yang membantu menahan air bila ada dari sumber-sumber dalam udara, misalnya angin. Dan sifat morfologis lain yang dianggap menyokong kemampuan hidup tanaman di iklim kering yaitu rambut daun. Adapun adaptasi anatominya yaitu tanaman rumput yang memiliki anatomi daun yang spesifik dapat mengikat CO2. Kemudian, adaptasi biokimianya bertujuan untuk melindungi sel-sel dan jaringan dari kerusakan dan kematian selama keadaan kering yang berat. Respon tanaman terhadap kekurangan air dapat dilihat pada aktivitas metabolismenya, morfologinya, tingkat pertumbuhannya, atau produktivitasnya. Pertumbuhan sel merupakan fungsi tanaman yang paling sensitif terhadap kekurangan air. Kekurangan air akan mempengaruhi turgor sel, sehingga akan mengurangi pengembangan sel, sintesis protein, dan sintesis dinding sel. Pengaruh kekurangan air selama tingkat vegetatif adalah berkembangnya daun-daun yang ukurannya lebih kecil dan dapat mengurangi penyerapan cahaya. Kekurangan air juga mengurangi sintesis klorofil dan mengurangi aktivitas beberapa enzim, misalnya nitrat vegetase. Kekurangan air justru meningkatkan aktivitas enzim-enzim hidrolisis, misalnya enzim amilase. Di sini saya membahas mengenai pengaruh cekaman kurang air terhadap beberapa karakter fisiologis tanaman nilam. Salah satu kendala dalam pengembangan tanaman nilam adalah peka terhadap kekurangan air. Perubahan iklim cenderung menyebabkan lebih sering terjadi kekeringan di sejumlah wilayah, termasuk Indonesia. Sehingga dalam pengembangan tanaman nilam diperlukan varietas toleran terhadap cekaman kurang air. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengevaluasi respon fisiologis 4 varietas atau aksepsi tanaman nilam terhadap cekaman kurang air. Evaluasi pengaruh cekaman kurang air dilakukan terhadap beberapa karakter fisiologi tanaman nilam. Pengamatan dilakukan antara lain terhadap perubahan kadar lengket tanah, konduktivitas stomata, laju transpirasi, kandungan air nisbis, dan potensial air daun dan kandungan prolin daun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan kadar lengket tanah dan tidak ada perbedaan respon keempat varietas tanaman nilam terhadap interval penyiraman yang diteliti. Semakin meningkatnya kadar polin pada varietas sidikala dengan penambahan interval penyiraman mengindikasikan bahwa varietas sidikala mempunyai salah satu potensi toleran terhadap kekurangan air.
Baik, kesimpulan yang didapat yaitu bahwa kadar proline pada tanaman meningkat sejalan dengan peningkatan cekaman kurang air. Proline merupakan asam amino bebas yang terbentuk dan terakumulasi pada daun dalam jumlah yang lebih banyak apabila tanaman mengalami cekaman kurang air. Senyawa ini juga memainkan peranan penting dalam penghindaran dehidrasi dengan meningkatkan kadar solusi sel dan memelihara kadar air tetap tinggi. Pada saat yang sama, akumulasi proline memainkan peranan terhadap toleran dehidrasi dengan cara melindungi protein dan struktur membran. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya Ki Wabillahi Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.